Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvan Saputra dengan NIM 240301016. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Take Home mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang praktikumnya. Yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Cepi Rahmat Hidayat. Gitu. Di sini ditugaskan untuk membuat 3 program, yaitu adalah linked list, kemudian binary search, sama selection sort. Dan di sini saya akan coba jelasin dulu terkait dengan linked list gitu. Untuk implementasi linked listnya kita itu ditugaskan untuk membuat program untuk mengelola data mahasiswa gitu. Di sini kita bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa mencari, dan juga bisa menampilkan seluruh data. Oke, baik, sebelum saya jelaskan, sebelum kita running programnya, kita jelasin dulu nih terkait dengan kode yang sudah dibuat gitu. Oke, di sini ada kelas Alpha Node ya, di mana ini adalah struktur untuk satu node mahasiswa, yaitu menyimpan NPM, nama, IPK, dan juga next, yaitu untuk ke node berikutnya gitu ya. Kemudian di sini ada kelas Elvan Linked List ya. Di sini adalah kelas utama untuk menyimpan dan juga mengelola rangkaian node gitu. Nah, di sini head ini menyimpan node pertama, itu awal linked listnya gitu. Kemudian di sini ada beberapa fungsi di dalamnya, itu misalkan tambah di awal, yaitu membuat node baru. Nah, node barunya ini ditaruh di depan listnya, itu jadi head baru gitu. Kemudian ada fungsi tambah di akhir ya. Ini menambah node di akhir linked listnya. Kalau misalkan listnya ini kosong, maka langsung jadi head. Kalau misalkan listnya sudah ada, maka telusuri sampai akhir nih, baru sambung ke node barunya gitu. Nah, kemudian ada fungsi hapus by npm ya. Di sini kita mencari node ya berdasarkan npm-nya. Kemudian kalau misalkan tidak ketemu gitu ya node-nya, maka kita print tidak ditemukan gitu. Kalau misalkan data yang dihapusnya itu adalah bukan head, maka sambungkan node sebelumnya ke node setelahnya gitu. Kalau misalkan yang dihapus adalah head, maka pindahkan head ke node berikutnya begitu. Kemudian kita tampilkan ya data yang dicari berhasil dihapus begitu. Kemudian kita ada fungsi cari by npm gitu ya. Jadi nanti menerima parameter npm sama seperti yang hapus gitu ya. Yang dimana current-nya itu adalah head-nya gitu ya. Nah, dimana kita di sini ada looping, kita mencari node satu persatu nih dari awal gitu ya. Kalau misalkan ketemu gitu ya, tampilkan datanya. Nah, kalau misalkan tidak ketemu, kita tampilkan pesan tidak ditemukan gitu. Nah, kemudian ada menampilkan semua data di dalam node-nya, yaitu kalau misalkan dia itu kosong, maka kita tampilkan kosong. Kalau misalkan ada, kita print satu persatu data di dalamnya begitu. Contohnya di sini saya tidak ada input, tapi kita langsung hard code gitu. Jadi di sini kita inisialisasi daftar itu linked list, kita tambahkan 3 data gitu ya, ada Elvan, ada Bambang, ada Ucok. Kemudian kita menampilkan semuanya. Setelah itu kita cari, kemudian kita tambahkan argumen name-nya, kemudian kita hapus, kita tambahkan juga argumennya, dan kita tampilkan semuanya gitu. Kita coba ya, kita coba running programnya. Nah, di sini kita coba run linked list py linked list mas.py. Nah, jadi ini muncul ya. Jadi di sini kita menampilkan ya seluruh datanya, kemudian kita cari data mana yang dicari, kemudian kita hapus data mana yang dihapus, dan kita tampilkan setelah dihapus begitu. Itu untuk yang linked listnya gitu. Untuk selanjutnya kita ke bagian yang binary search yang ini ya gitu. Baik, saya akan jelaskan terkait dengan binary search gitu. Oke, di sini kita sudah membuat kode binary search-nya, yaitu di sini ada fungsi, itu adalah binary search gitu, yang dimana menerima array dan juga targetnya. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk mencari data target di dalam list array-nya gitu ya, menggunakan binary search gitu. Nah, low dan high ini adalah bilang batas atas dan batas bawahnya gitu dalam pencarian di array-nya gitu. Nah, di sini kita lakukan proses pencarian gitu ya, sama batas atas dan batas bawah tidak melebihi batas atas. Selama batas bawah tidak memenuhi batas atas, maka kita hitung nih, kita bagi 2 gitu. Kita bagi data nih, ada data sama data dibagi 2 gitu. Kita cari nilai tengahnya gitu. Nah, di sini kalau misalkan
data tengahnya adalah target, berarti yang dicari adalah sama dengan tengah, maka kita langsung return gitu, return indeksnya gitu. Kalau misalkan data tengah itu kurang dari target, maka kita pindah ke kanan gitu, yang lebih besar gitu. Kalau misalkan data tengahnya lebih besar gitu ya, maka kita pindah ke kiri gitu. Nah, kalau misalkan selama looping tidak ditemukan, maka kita return none gitu. Nah, di sini kita menerima input data ya, menerima input, nanti ada inputan gitu, kita memasukkan datanya. Nah, data yang sudah diurut gitu, jadi dengan koma begitu. Nah, di sini ada sorting untuk memastikan, dan di sini kita input data mana yang akan dicari gitu. Di sini kita return hasilnya gitu ya. Maka data yang dicari adalah targetnya mana, kemudian arraynya ada apa aja gitu. Kalau misalkan hasilnya itu tidak kosong, maka kita return hasilnya berapa. Kalau misalkan kosong, kita return data tidak ditemukan gitu. Mari kita coba running programnya. Binary binary search.py. Nah, jadi kita memasukkan angka yang sudah diurut nih dengan koma gitu. Misalkan udah ngurut ya, berarti harus ngurut gitu kan. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12 gitu ya. Nah, ini ada 7 ya. Jadi kita 7 aja ya, sementara 7 dulu gitu. Kita enter, maka kita cari nih data yang akan kita cari gitu. Misalkan kita cari 5. Maka yang dicari adalah 5 gitu ya. Ini arraynya atau listnya ini ada 7, dan data yang kita cari itu ditemukan pada indeks kedua begitu. Itu ya untuk yang binary search. Kita coba ke yang terakhir, itu selection sort yang ini begitu. Oke, di selection sort ini kita mencari berdasarkan selection sort gitu. Ada sorting gitu berdasarkan selection sort. Yaitu kita bisa dibilang menukar tempat gitu ya, antara data satu dengan data yang lainnya begitu. Ini adalah fungsi untuk mengurutkan list data secara ascending ya, menggunakan algoritma selection sort gitu. Nah, N ini adalah untuk mengambil panjang data untuk digunakan selama perulangan gitu, atau loopingnya gitu. Nah, kemudian kita looping di sini. Nah, untuk setiap posisi I gitu ya, kita anggap dulu elemen itu adalah elemen yang paling kecil gitu, minnya gitu. Nah, kemudian kita looping lagi di dalamnya. Nah, ini adalah untuk mengecek elemen-elemen setelah I gitu. Kalau misalkan ada elemen yang lebih kecil dari min IDX, minnya gitu, maka kita perbarui gitu minnya. Nah, di sini untuk menukar posisi I dengan elemen terkecil yang sudah ditemukan gitu. Nah, di sini kita akan menyimpan N ya, yaitu dari usernya itu harus menginputkan jumlah elemennya berapa ya, kemudian nanti kita looping jumlah tersebut. Nah, nanti si user akan memasukkan satu persatu nih elemennya berapa aja gitu. Nanti kita print data sebelum diurutkannya seperti apa, kemudian kita sorting dengan selection sort dari data yang sudah diinput, kemudian kita print data setelah diurutkan gitu. Mari kita coba. Nah, gini ya. py selection sort py. Nah, ini kan jumlah elemennya kita 7 lagi deh, kita 7. Elemen ke-1 misalkan 4, elemen keduanya 9, elemen ketiganya 24 gitu ya. Elemen keempatnya 13, elemen kelimanya 7, elemen keenamnya 3, elemen ketujuhnya itu misalkan 56 gitu. Kita enter, maka akan muncul tuh data yang diurutkannya. Ini sebelumnya gitu ya, sudah diurutkannya, maka sudah urut secara ascending begitu. Itu ya tugas yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.